Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Valen Francisco Popali, mahasiswa semester 1 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan apa itu tentang pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan interpersonal relationship. Pergaulan juga adalah hak asasi manusia setiap individu, dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dengan melakukan diskriminasi, sebab hal itu merupakan pelanggaran HAM. Jadi, pergaulan antar manusia seharusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, norma kesopanan, serta norma bermasyarakat. Pergaulan bebas juga sering didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seorang dari pergaulan yang benar. Pergaulan bebas diidentikan sebagai bentuk dari pergaulan di luar batas, atau bisa juga disebut pergaulan liar. Kita masuk di faktor-faktor penyebab pergaulan. 1. Karena kehidupan iman yang rapuh. Kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, pemahaman, dan ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Seseorang dapat melakukan seks bebas karena kurangnya keimanan dalam dirinya. Oleh sebab itu, sejak dini para remaja dan mahasiswa harus meningkatkan pengetahuan tentang agamanya sendiri. Karena agama adalah tumpuan bagi hidup kita. Jika pengetahuan tentang agama saja minim, apalagi pengetahuan di luar agama tentu sangat minim. Ini sebenarnya faktor terpenting dalam membekali orang muda menjalani hidup. Orang muda yang imannya tidak andal memiliki kecenderungan untuk tidak berjalan dalam jalan Tuhan, termasuk tidak berdoa untuk pergaulan mereka. 2. Kurangnya perhatian orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan seorang anak. Perhatian orang tua sangat diperlukan oleh seseorang karena orang tualah yang paling dekat dengannya. Bimbingan orang tua sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang. Apabila orang tua kurang memberi pengarahan serta pengetahuan, maka seorang anak akan mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. 3. Pelampiasan diri. Faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri. Misalnya, karena terlanjur buat seorang remaja perempuan biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya, maka dalam pikirannya tersebut ia akan merasa putus asa dan mencari pelampiasan yang akan dirumuskan dalam pergaulan bebas. 4. Salah pergaulan. Teman merupakan orang yang sangat berpengaruh bagi para remaja dan mahasiswa. Apabila seorang remaja atau mahasiswa salah dalam memilih teman, maka akibatnya akan fatal. Memilih teman berarti memilih masa depan, maka siapapun yang ingin masa depannya cerah di tengah arus globalisasi serta luas ilmu dan wawasannya, maka ia harus pandai dalam memilih teman. 5. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. 6. Faktor budaya. Orang muda cenderung menganggap bahwa pergaulan bebas adalah budaya orang muda zaman sekarang. Mereka merasa pergaulan bebas adalah hak mereka. Kita masuk di dampak pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas, berorientasi negatif yang dia lakukan akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan bagi fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan sangat merugikan, tapi semua hanya kenikmatan sesaat saja. Pergaulan bebas yang dilakukannya akan membawa dampak bagi fisik, yaitu seiringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dalam segi mental, maka perilaku kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek. Solusi upaya pencegahan pergaulan bebas ada 2. 1. Menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga pengembangan kemauan emosional agar dapat mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, yang mampu mengatakan tidak
tanpa beban dan tanpa membutuhkan. 2. Penyuluhan kepada remaja. Dalam penyuluhan kepada remaja, perlu dibahas secara singkat anatomi dan fisiologi serta fisiologi hubungan seksual. Jika variasi dan penyimpangannya yang masih dianggap dalam batas-batas normal perlu ditemukan. Semua itu dilakukan dengan latar belakang norma-norma yang berlaku, termasuk agama dan pandangan masyarakat. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya, terima kasih.